menjalin kerukunan, persatuan dan kesatuan. Gak ada masalah dengan perbedaan. Yang masalah itu apa? Bagaimana Salah menyikapi satu perbedaan. syarat menjadikan bangsa Indonesia itu sukses dan baik, warganya harus baik. Yang bisa membuat perbedaan itu menjadi sumber kekuatan hanya dari Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baik. Amin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Makanya kenapa kemudian kita mengenal istilah kearifan lokal. Menjaga budaya dan tradisi-tradisi orang pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Insya Allah ini masuk Indonesia untuk menjadi negara maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala nabi Muhammad. Makan ikan panggang, minumnya susu. Hai orang Magelang, I love you. Saya terima kasih malam hari ini bisa sowan. Saya datang sendiri, bawa panggung sendiri, tak bawakan after scene sendiri. Alhamdulillah saya dapat sponsor dari BSI. Tepuk tangan untuk BSI. Kawan-kawan, disebutkan dalam Sarah Nasaihul Ibad. Saya berharap semua yang hadir malam hari ini bisa bahagia, baik yang datang dengan pasangannya maupun dengan dirinya sendiri. Ini kan kalau saya lihat yang datang ke sini, mungkin tempatnya sama, acaranya sama, tapi mungkin niatnya beda-beda. Betul? Ada yang benar-benar niat ngaji, terutama the power of emak-emak. Ada kalanya niat pengen nonton after scene, bentuknya modeling ini. Ada kalanya datang ke sini pengen nyari jodoh, bentuknya kayak gini. Ada juga ke sini yang datang mungkin pengen membuli kiainya es teh, bentuknya kayak gini. Tapi apapun itu disyukuri, alhamdulillah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam sarahnya disebutkan as'adun nas, orang yang paling bahagia itu siapa? Yang pertama, man lahu qalbun alimun, orang yang punya hati yang berilmu. Maka saya berharap walaupun malam hari ini konsepnya konser Gema Merah Putih,
ada sedikit ilmu yang kita bisa dapatkan dari panggung ini. Amin. Karena orang-orang yang sia-sia hidupnya siapa? Orang-orang yang tidak pernah nambah ilmunya. Maka saya katakan, duduklah di saat ide dan ilmu dibicarakan, tapi pergilah di saat orang mulai dibicarakan. Di dunia medsos hari ini, orang lebih senang ngomongin orang daripada ngomongin ilmu. Betul? Lebih senang diajak gosip daripada diajak ngaji. Makanya mohon maaf, bully lebih dominan dibandingkan ngaji. Dan alhamdulillah saya termasuk korban bully. Tapi sorry, apakah kemudian kita harus menyerah di wilayah itu? Saya selalu mengatakan begini, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang terburuk memberimu pelajaran, dan orang terbaik memberimu kenangan. Maka mudah-mudahan malam hari ini ada kenangan di antara kita. Lah iki niate mung delok after sen kok. Saka Yogya nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki seneng larani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Pokoknya malam hari ini yo ngaji, yo nyanyi, yo mencintaimu. Mangkana lau qalbun alim, orang yang setiap hari harus bertambah ilmunya. Ilmu ini bisa kita dapatkan dari banyak tempat. Bisa dari pondok pesantren, bisa dari sekolahan, bisa dari kampus, bisa yang hari ini viral dari guru diniyah, bahkan bisa dari konser, panggung konser Gema Merah Putih malam hari ini. Maka kemudian apa? Syarat mempunyai ilmu itu mohon maaf harus punya guru. Yang kemudian membuat kita hari ini sakit hati adalah kenapa justru banyak guru yang dilecehkan. Maka dikatakan dalam kitab Ihya, soro hakul mu'alim. Apa yang membedakan antara guru dengan orang tua? Saya mulai dari sini. Soro hakul mu'alim a'dhama min hakil walidain. Apakah benar guru itu lebih besar tingkatannya dibandingkan orang tua? Apa alasannya? Coba Anda lihat. Fa innal walida, kowe arep ngaji karo aku monggo, ora ya lunga ora apa-apa. Kowe bengok-bengok dodol es teh monggo. Aku wis ora trauma, santai wae. Santai wae, Bro. Justru kalau kamu minum es teh tak kasih tahu caranya yang enak. Jangan pernah gulanya diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Kalau manisnya di awal sudah biasa ke cangkeme pacarmu. Jadi gue bengok-bengok kayak apa orang ganggu konsentrasiku, Bro, santai wae. Aku sing mau rasane uripku kepenak, awakmu malah susah. Syukur ya ya. Lah wis ngaji gratis, gawake son panggung, gawake artis, kok cik ngene. Jadi lanang, tapi lanang cangkem wedok. Cah kono kae lho, kono kae lho. Pokoknya malam hari ini yang hadir di tengah-tengah ini hadir malaikat rahmat, amin. Yang di sini malaikat pembagi rizki, amin. Yang di belakang malaikat pemberi jodoh, amin. Yang di sana Israel, amin. Kayak mesti pesta senam ya. Ketok. Kamu juara senam? Lah wong urip mungkin entek nggih ngurus senam daripada nggih ngurusi bojomu ayo. Kok iya ngono? Awakmu ki senam bodine apik, kowe nggih nyenengke bojomu, ora nggih nyenengke bojone tanggamu. Wah, senam banget. Bohongnya ya teka ya Le. Alasannya apa? Guru itu begitu mulia. Fa innal walida, karena sesungguhnya orang tua itu sababul wujudil hadir wal hayatil faniyah. Orang tua itu
menjadi penyebab keberadaan kita di dunia, di alam yang hanya sementara ini. Itu artinya apa? Tugas orang tua itu melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Dan ini yang adalah perempuan. Perempuan itu soal anak luar biasa. Ibu hamil melahirkan, mati. Matinya karena melahirkan, syahid, masuk surga tanpa hisab. Wong lanang mati mergo sunat, malpraktek. Weh, sunat dong weh. Kalau belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara, mesti bentuknya api, ukir-ukiran. Kalau saya dulu sunatnya di Lampung. Mbahmu belalai gajah. Oh, belalai gajah ya. Kowe aja mancing-mancing, kok viral meneh tak kandhani. Aku mumet lane Magelang mau viral tok. Aku jane megah di Magelang aku. Begitu manajemenku neng di acara nih Magelang, waduh STI aku. Tapi santai, kita itu orang yang cepat move on. Anda nggak move on nggak apa-apa. Pertanyaannya kenapa move on itu berat? Jawabannya sederhana. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Saya ulangi ya. Orang tua itu melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Saya yakin dan saya berdoa mudah-mudahan mbak-mbak ini besok melahirkan anak-anak yang baik. Amin. Mila jadilah mbak-mbak yang bertanggung jawab. Jangan kamu jual murah. Kamu jaga kehormatanmu, insya Allah akan lahir anak terbaik dari rahimmu. Amin. Kalau orang tua melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia, pertanyaannya, di mana posisi guru? Wal mu'allima sababul hayat al baqiyah. Sementara guru itu adalah menjadi penyebab hidupnya yang abadi. Kenapa? Karena guru itu mengangkat derajatnya murid dari alam dunia ke alam langit. Maka saya sampaikan, nggak ada istilah mantan guru. Kalau mantan murid itu bisa. Contoh, ada guru, muridnya nakal. Gurunya boleh tidak mengakui itu muridnya, tetapi murid tidak boleh mengakui itu mantan gurunya. Ono umpamane gurumu dodolan banyu liwat wesin kayak mantan guruku, nggak boleh. Kalau kamu pengen menganggap itu mantan gurumu, mohon maaf, sarannya bagaimana? Hilangkan semua memori dan ilmu yang diberikan oleh gurumu kepadamu. Nggak ada, Bu. Makanya kemudian apa? Saya pulang pengajian dari Temanggung, saya sholawatan, di jalan saya lihat postingan Demak viral. Ada guru yang kemudian dituntut 25 juta hanya gara-gara nampar muridnya yang nakal. Dituntut 25 juta, viral. Saya kemudian gerantes, kok sekarang begini? Padahal ini anaknya ndablek. Saya dulu atau orang-orang yang seumuran saya dulu ketika ngaji di diniyah, mohon maaf, dikeplak karo guru nih, wadol karo bapak nih, kira-kira bapak nih lapor polisi apa ngeplak anaknya? Nambahi dikeplak apa lapor polisi? Nambahi dikeplak. Dulu tidak hanya dikeplak, Bu, pakai penggaris, kelingan rasing tua-tua ini. Begitu ngaji alif ba ta sa jim ha kha qaf, kita bacanya salah, qaf. Gurune ngamuk, keplak ndase nganggo penggaris. Tak. Off, kok tambah meneh, plak. Mulai wadul, Pak. Kula wae dikeplak kali guru kula ning sekolah gara-gara kula ora iso ngomong off. Apa nih? Kula dikeplak, Pak. Apa nih? Kula dikeplak, Pak. Rene sing goblok ki dapurmu. Tok. Nggih napa mboten? Coba Anda bayangkan ngaji zaman dulu itu ruwet, Bu. Belum ada PLN. Ngajinya pakai kitab turutan, nganggo sentir, ublek, gini apa mboten? Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang metodenya banyak termasuk Iqra, kawan-kawan Muhammadiyah. Kalau di NU ada turutan, ngajinya Al-Baghdadiyah, alif batak baru di eja.
anakum ainakum inakum aunakum unakum banakum bainakum binakum baunakum bunakum. Baru ngaji alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, hak doma hu, kaf doma ku, tahuku. Beneran lebih ngaji begitu. Coba, belum ada PLN, belum ada listrik, sentir, paling banter Petromak, pakai minyak lampu, pakai minyak tanah. Begitu minyak tanahnya habis, kiai kirim surat ke wali santri, "Le, surat kasih bapakmu." Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa, Pak? Ba fatka ba, ya fatka ya ro fatka ro bayaro. Bapaknya rakwat bayar, Pak ceklik. Kirim surat yang Pak Kiai, suratnya diatur ke Kiai mulai. Bapak rung kuat bayar, dibuka Kiai suratnya sini apa? Sod fatka so, ba fatka baro fatka ro sobaro. Kiai ini ngamuk, emosi, berdibuli es teh. Akhirnya kirim surat yang wali santri, kon mau coba bapak mulai. Dibuka bapak ini suratnya sini apa? Mim fakama tak fakah ta mim domamu. Bahasan matamu gue iso. Itu jasa siapa? Itu jasa guru. Gak akan ada orang hebat di negara di dunia ini tanpa guru. Pak Prabowo jadi presiden karena guru. Betul. Jenengan hari ini hidupnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu karena guru. Sekarang begini, Gus, guru juga manusia biasa, iya. Apakah guru boleh punya salah? Boleh. Kita nggak bisa menuntut sempurna, makanya dikatakan apa? La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang ideal, guru yang sempurna, yang harus selalu sama antara perkataan dan perbuatannya. Kalau kamu mencari guru yang seperti itu, dipastikan kamu akan menjadi orang yang bodoh selama-lamanya. Kiai itu boleh salah, guru boleh salah. Nggak mungkin kiai itu sempurna. Lah kiai sempurna malah jadi nabi. Yang sempurna itu hanya nabi. Kenapa? Karena nabi itu maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau nabi itu maksum, lah awakmu mesum. Ya beda. Ya aku bareng. Puas. Maka kemudian apa? Kita mendorong kepada pemerintah. Dulu saya ngaji di Pemalang kayak gini, ada usulan soal guru honorer. Saya sampaikan pertanyaan itu kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, ada usulan dari masyarakat, guru honorer itu belum mendapatkan apa? Tunjangan yang layak. Ditanggapi sama Presiden. Makanya kenapa kemudian saya hadir ke sana? Saya mencoba mencari regulasi supaya guru-guru diniyah termasuk yang ada di Magelang ke depan mudah-mudahan kesejahteraannya diperhatikan oleh negara. Amin. Jenengan perso Mas. Coba kalau kita kurang bersyukur. Kalau hari ini merasa hidupmu kurang bersyukur dengan pekerjaanmu, kamu lihat guru yang kemarin Demak. Anda tahu gajinya sebulan berapa? 110.000 dibayar 4 bulan sekali nih. Sebulan 110.000 dibayarkan 4 bulan. 4 bulan dia hanya menerima 440.000, dituntut 25 juta. Itu artinya apa? Kalau dia harus nabung selama 440.000 untuk mendapatkan 25 juta, berapa puluh tahun dia harus menabung? Makanya kemudian saya grantes, ya Allah. Sementara nyuwun saya Bu, dari rumah beliau sampai madrasah yang dia belajar, yang dia mulang, jaraknya 8 kilo. Motornya motor tua, mau dijual untuk bayar 25 juta. Anda tahu motornya ditawar berapa? 500.000 rupiah. Mergo motornya tua banget. Maka kemudian saya datang, saya mencoba meringankan sedikit beban beliau. Alhamdulillah, hari ini beliau berada di tanah suci di Mekah Madinah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ini pelajarannya apa? Ini orang ikhlas. Ini orang ikhlas. Orang bilang begini, alah Miftah cari momen viral. Saya kasih tahu, yang saya umrohkan yang tidak viral jauh lebih banyak dibandingkan yang viral.
Saya ada tamu dari Gerobokan, maling nih. Dia bilang sama saya begini, "Bah, saya mau tobat, asalkan Abah mau ngaji di kampung saya. Kampung saya banyak maling, Bah. Saya mau Abah pengajian di sana. Kalau Abah ngaji, saya dan teman-teman saya maling, saya akan berhenti, saya akan sholat." Saya datang, sholat nih, maling. Kemudian dia bilang apa sama saya? Tak tanya, "Setelah kamu tobat, kamu pengen apa?" "Bah, saya punya cita-cita pengen umroh kalau ada rezeki." "Kamu bener mau tobat, berhenti dari maling, nggak mencuri lagi?" "Iya." "Kamu berangkat umroh." Pertanyaan saya, apakah saya nunggu malingnya ini menjadi viral? Enggak. Saya nggak butuh viral lagi, Bu. Aku semumet viral tak kandani. Aku ki mau goyang dasi bojo gue viral kok. Tahun wingi aku konsen di lapangan karo Denny Caknan. Dasi bojoku tak kira, gemes aku, tak ngenek gitu. Viral. Neng TikTok seolah-olah saya menggoyang kepala istri saya 70 kali. Wuk, wuk, wuk. Kalau kemudian orang mengatakan Gus Miftah pengen viral, aku wis kesel viral. Ngaji ning Sarkem viral. Deddy Corbuzier masuk Islam viral. Ceramah ning gereja viral. Soal wayang viral. Bagi-bagi duit di Madura viral. Ayo, meneh we. Es teh. Magelang iki rungokno. Jadi nyuwun sewu, orang-orang yang selalu mencari salahnya orang lain itu nyuwun sewu, mereka nggak patut kemudian kita ajak untuk duduk bersama. Maka tadi bahasa saya apa, coba diingat-ingat. Duduklah saat ilmu dan ide dibicarakan, pergilah saat orang mulai dibicarakan. Sederhana saja, Bu. Kalau hari ini kita diajak teman kita membicarakan orang lain, kamu pergi, gantian kamu yang bakal dibicarakan. Betul? Kue saiki diajak kancamu ngrasani, kue minggat, gantian awakmu sing dirasani. Oi. Wong ya teko. Ya melu bengok. Biasanya jilbab ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Pemadam kebakaran top. Saya ini pemadam kebakaran ini keren. Ono wong omahe kebakar ya pemadam kebakaran, ning kali ono ulo ya pemadam kebakaran, rapote ra dijikuk wong tuane ya pemadam kebakaran, ono wong putus cinta saka pacare ya pemadam kebakaran. Luar biasa. Ya, sos. Apa? Bakul es teh dibuli ya pemadam kebakaran. Insyaallah. Makanya nyuwun sewu, bangsa ini harus menghargai banyak orang, termasuk siapa? Guru-guru itu. Makanya kemudian kejadian di Demak ini mungkin bukan satu-satunya ya. Ini pemerintah harus kita dorong. Katakanlah dalam konteks Kabupaten Magelang, pejabat di Kabupaten Magelang harus mulai berpikir untuk guru-guru diniyah. Soalnya nyuwun sewu, di setiap masjid itu ada diniyah. Mungkin kalau di agama lain, di teman-teman Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga punya kegiatan yang sama. Guru-guru itu harus diperhatikan, apapun itu. Makanya nyuwun sewu, kalau bangsa ini pengen besar, itu harus menghargai sejarah, menghargai pahlawan. Dan hari ini pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah seorang guru. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa, Li? Ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Aku adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Aku ora usah mau anggap gurumu, konco wae. Aku mau anggap konco sharing. Maka nanti kita akan tanya jawab. Sing wanita kon tak kai duit, tak sangoni. Kaya wingi ning Banjarnegara cah cilik takon, "Gus, ada pesan untuk Pak Prabowo, Bah. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo." Wong Magelang sing takon kowe entuk. Kowe meh takon nggih Pak Prabowo, entuk. Kowe nggih takon ning aku, entuk. Kowe arep njaluk apa? Aku iso tak turuti, kecuali njaluk rabi. Aku takut mau. Aku rabi meneh. Ge virale kaya ngopo?
siji rantek. Saya ngomong amin, gue beri cangkeme rondo iki. Amin. Kamu jangan goda-goda aku. Ingat, nikah itu ibadah. Ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan tidak berpahala. Hanya kalau nikah lagi diam-diam saja. Enak tuh ngaji karo aku, kanggo katok cekak yo itu. Santai wae. Kayak di zoom ya. Dan gue mau ireng yang gua. Untung BSI teko Magelang. Shallu ala Nabi Muhammad. Zoom. Cara tukang syuting ini. Ya, semoga-moga di zoom rezekimu lancar le. Lah ora pas kowe di zoom, rupamu digawe mesake. Sopane sapa ngerti viral ta? Oh, bahasane ngene ning TikTok. Dibully Gus Miftah ngokatok cekak. Wajahnya mesake nganti kaya kotak infak umpamane. Wis oleh donasi ini. Raine melas banget, Pak. Maka nyuwun sewu, as'adun nas man lahu qalbun akilun. Kemudian yang kedua apa? Wa badanun sabirun. Orang yang mempunyai kesabaran pun nggak ada sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. Saya yakin semua yang datang ke sini malam hari ini semuanya punya masalah. Cara menghadapi masalah itu cuma satu, sabar. Bu, lanjenengan jurat kali kula, Gus, kula dirasani tangga kula. Jawaban saya sederhana, kowe sing ngrasani mung tanggamu, aku wong sak Indonesia yu. Aku ki nganti buka Instagram lawani le. Komentare ya Allah, Miftah asu. Tak jawab, oh. Ya mending aku kaya asu daripada awakmu kaya wong. Aku yang mana tau? Takkan dalile ya. Kenapa saya itu nggak pernah mendoakan orang jelek? Doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada temannya itu sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri. Itu artinya apa? Kalau kamu mendoakan orang lain jelek, kejelekan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Coba sikap kenegarawanan. Pak Prabowo itu dibully dari tahun 98. Dianggap penculik, pelanggar HAM. Gak ada yang dibalas sama Pak Prabowo. Pak Prabowo diam. Orang-orang itu kalau mau dipolisikan dibawa ke milik pengadilan bisa. Pak Prabowo diam. Dan Anda tahu setelah sekian tahun kemudian Allah balas kesabaran Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi nyuwun sewu, kalau kamu mengatakan orang lain jelek, perkataan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Saya bersyukur kalau saya kemudian dianggap menista bakul es teh, alhamdulillah bakul es tehnya sugih. Saya bersyukur. Kalau kemudian saya dianggap menghina, saya minta maaf. Alhamdulillah, saya bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Saya nggak malu mengakui saya salah. Iya, saya salah. Apakah kemudian kita harus berlarut di wilayah itu? Orale. Nabi mengatakan sangat indah. Ini malam hari ini siapapun yang punya masalah, ingat kata Nabi yang begitu indah. Coba renungkan. Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Itu artinya Anda malam hari ini yang punya masalah apapun, semakin besar masalahmu, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu. Amin. Kemudian lanjutannya apa? Bagi Anda yang punya masalah, ingat, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Demi Allah, kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Itu artinya apa? Anda malam hari ini yang punya masalah, punya cobaan, itu adalah tanda cinta dari Allah. Saya punya masalah, Anda punya masalah, pemerintah punya masalah, rakyat juga punya masalah. Maka yang harus kita lakukan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Tolong menolongnya dalam bentuk apa? Pemerintah ikhtiar mensejahterakan rakyatnya, rakyat bersabar dan mendoakan pemimpinnya. Kita nggak bisa menuntut pemerintah itu ideal.
Indonesia itu nyuwun sewu nih, semua pemimpin dicacat. Dipimpin Pak Karno dicacat, di demo diturunkan. Dipimpin Pak Harto dicacat, dihina, diturunkan. Dipimpin Pak Habibie, coba Anda bayangin, kurang pinter apa? Dihina, dihancurkan. Dipimpin Gus Dur, wali, diturunkan baru 2 tahun. Pak SBY dihina, dicaci, dimaki. Pak Jokowi sama, Pak Prabowo belum ada setahun sama. Yang bisa kita lakukan hanya satu, berdoa dan bersabar. Semuanya punya masalah. Maka kemudian kata Nabi apa? Faman radiyah falahur ridho. Siapapun yang diuji oleh Allah dia ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Tapi ingat, faman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa marah atas ujian Allah, Allah akan memberikan kemarahan kepadanya. Maka saya doakan malam hari ini, siapapun yang punya masalah, ingat firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang menjawab kun fayakun paling keras saya doakan semua masalahnya selesai, hajatnya dikabulkan oleh Allah, masalahnya diselesaikan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, ayyaqula lahu kun. Percaya dengan kun fayakunnya Allah. Contoh begini Bu, setelah masalah Magelang, orang bikin petisi boikot pengajian Gus Miftah. Apakah saya khawatir? Enggak. Anda mau datang itu bukan karena saya, tapi karena kakimu digerakkan oleh Allah. Anda tidak bisa mematikan rezeki saya tidak bisa mematikan rezeki jenengan. Gini apa badan? Semuanya Allah. Maka saya enteng Bu. Saya diapa? Miftah susah. Sopo ngomong? Sesuk tanggal 2 pondok ulang tahun, mujahadah, ada Mas Wapres, Mas Gibran datang. Semua yang datang alhamdulillah tak sediakan sembako 15.000 sembako. Minggu paginya saya mau jalan sehat, ada Mas Charlie ben-benan, tak kasih motor 7. Tanggal 4 saya sama anak Ereking, CB sama Vespa, tak kasih hadiah. Puncaknya tanggal 5 konser kebangsaan bersama Tip X dan Denny Caknan. Tanggal 5 teko. Maksud saya begini, nggak bisa orang itu mematikan rezeki kita nggak bisa. Orang mau menjelek-jelekan BSI, Allah mengangkat derajatnya BSI. Siapa yang berani menolak kekuatan Allah? Maka mudah-mudahan semua hari ini, malam hari ini rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, tanya jawab ya, kesel aku. Kok irona wedang doang gini-gini. Hashtag. Gitu wae, gua hashtag masalah meneh. Terima kasih tokoh-tokoh agama yang berkenan hadir dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh agama kita. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia lokal yang membantu manajemen saya dari desa apa gitu? Perangkoan. Apa? Bangkoan. Panten cewek gede-gede. Bangko. Teman-teman Ansor, Bansar, Muslimat, Fatayat, semuanya yang membantu, termasuk Pak Lurah, Pak Camat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikannya. Amin. Yang mau tanya angkat tangan. Panitia siap-siap itu. Siapa ditunjuk ini? Anak kecil ini bertanya ini. Anak kecil dulu, apa anak kecil ini? Assalamualaikum. Namanya siapa deh? Adifa Fatimatu Zahra. Siapa? Adifa Fatimatu Zahra. Adifa Fatimatu Zahra. Bapakmu namanya siapa? Eka Setiawan. Setiawan. Satu saya mbahmu. Apa satu saya? Durung. Panggilannya Adiba. Diva. Oh Diva. Kelas berapa saya? 4. 4. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Cewek tentara loh dan. Angkatan darat, laut, udara. Udara. Jadi kalau angkatan darat tuh harus bisa merangkak. Angkatan laut harus bisa renang. Angkatan udara harus bisa mabur. Kenapa pengen jadi tentara nak? Diva. Kenapa pengen jadi tentara? Gagah. Ya. Mudah-mudahan Diva jadi tentara. Amin. Bapak pekerjaannya apa sayang? Di Pabrik. Ibu? Di rumah. Oh di rumah. Pertanyaan Diva apa untuk Abah?
Tanya Nyuwun apa? doa mawon. Oh, nyuwun doa apa? Doa ben saged jadi tentara. Pokoknya kalau kamu pengen jadi tentara, satu, fisiknya harus bagus. Makanya Abah sampai ini masuk olahraga. Tadi saya mau kesini masih nge-gym. Ya harus bagus. Kedua, giginya dijaga. Kemarin santrinya Gus Sultan daftar tentara gagal gara-gara giginya jelek. Padahal lucu, tentara tugasnya perang bukan cokot-cokotan. Tapi faktanya gagal. Yang kedua, kamu harus rajin belajar supaya pinter. Ya. Karena tentara harus pinter, ya Dok ya? Ya. Ya, bakti sama orang tua, hormat sama guru, tetap ngaji. Ya, kalau tak kasih uang untuk beli apa? Beli Mau beli apa saya? HP. Beli HP? Gak boleh. Anaknya Abah itu sudah kelas 5 SD saja nggak boleh pegang HP. Karena kamu pasti akan lebih fokus kepada HP daripada belajar. Gak boleh anak sedikit beli HP. Belum pantas. Mau beli es teh? Di dompet, Nah, sekolah. Oh, sangu sekolah. Kamu sehari sangunya berapa kalau sekolah saya? 10.000. 10.000. 10.000 berarti sebulan 3. Yaudah kamu tak kasih 300.000 sebulan. Satu. 300.000. Ya. Kamu nanti pulangnya lewat mana? Itu juga codot kan. Aduh, ayo kasih. Ayo mana dong? Katakan dong. Di, yang lain. Ayo, tanya mana? 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 Oh, gini. Iki mbok Diva ketok iki. Cek. Ya, mboten muni dek wau. Oh, ndak muni. Mbak siapa namanya? Mbak Hapsari. Siapa? Hapsari. Sari. Datang seekor nyamuk. Sari. Panggilannya Hap apa Sari? Bisa Sari, bisa Hap. Oh. Monggo. Ini hub yang paling islami, hub syar'i. Mbak Hap kerja, kuliah, mondok. Kerja sambil kuliah Kuliahnya di mana? di UT, Universitas Terbuka Surakarta. Fakultasnya? Akuntansi. Loh, kok kamu dari Surakarta ke sini atau rumahnya sini? Rumahnya Klaten, Gus. Rumahnya Klaten, Rumahnya Klaten. kuliahnya di Surakarta, Nggih. ngajinya ke Magelang. Nggih. Iki menungso model opo? Sementing enten Gus Misbah. Kamu semester berapa, Nduk? Semester 4 Cita-cita. jadi akuntan. Tadi fakultasmu apa? Akuntansi. Akuntansi, pengen jadi akuntan. Ini cewek sing model hitung-hitungan gitu ya. Berapa Nduk? Mudah-mudahan jadi akuntan publik terkenal. Amin. Nggih. Pertanyaan dari Hapsari. Pertanyaannya, di media medsos banyak kejadian viral perilaku polisi di jalanan yang kurang etis dan mengusik keadilan masyarakat. Apa pendapat Abah terhadap polisi Indonesia hari ini? Aduh. Pak Polisi. Itu jawab salah ya viral. Orang tak jawab ada pertanyaan. Sari. Kok cuma bayar. Jadi begini, kita hari ini bersyukur ya, kita hidup di era keterbukaan media. Walaupun mohon maaf, ada untungnya juga nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, kemudian kejelekannya barangkali kita kadang-kadang kebablasan mengakses media sosial. Apa-apa kita posting, semuanya kita posting, semuanya bisa menjadi pembicara. Saya selalu mengatakan begini, begitu banyak orang yang bisa berpendapat walaupun bukan pendapat ahli. Tapi ada juga keuntungannya, umpamanya kejadian-kejadian viral bisa kemudian segera direspon. Contoh umpamanya yang kamu tanyakan soal polisi, kejadian di jalan, polisi minta duit, kemudian dapat kamera, itu ada baiknya. Tapi yang perlu diingat, saya itu berteman dengan polisi sejak kuliah, Dok. Saya dulu zaman kuliah punya program namanya COP, Community Oriented Policing, pemolisian berbasis masyarakat. Saya hari ini melihat reformasi kepolisian yang dipimpin oleh Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo itu udah luar biasa. Memang untuk merubah mindset polisi secara keseluruhan abot, Dok. Saya sering bilang begini kok, saya itu temannya polisi, tapi saya sering kritik polisi. Contoh, soal gawe SIM. Makanya kenapa Pak Kapolri itu mereformasi pembuatan SIM.
Saya ini cah, aku ngomong sama Pak Kapolri dan lates gawe SIM kae nyuwun sewu. Jangankan kok wong Magelang, polisi dhewe paling yo ora lulus aku. Lah gawe dalan tes kalau ngomong iki tes model apa? Bang, mesti lah tiba ya le ya. Padahal dalan ki mung loro, menggok nengen apa menggok ngiwo. Gawe SIM kae ngene. Delala sing dites ora lulus akhirnya pasrah ono oknum polisi sing nakal rembukan ini tak wangi wani piro. Tapi ingat, itu tidak menggambarkan polisi secara keseluruhan. Bahwa ada oknum polisi yang nakal, iya, karena dalam semua lembaga itu ada saja oknumnya. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir bahwa seolah-olah polisi semuanya seperti itu. Yang perlu kamu ingat, perlu kamu tahu, ikhtiar Pak Kapolri hari ini untuk mereformasi kepolisian sudah luar biasa. Terlepas dari segala kekurangan yang ada. Tepuk tangan untuk polisi. Saya wani muji, saya wani kritik. Contoh, sering tak kritik, polisi Cilukba. Lampu merah, bengkok ngiwa moro-moro, iya. Ratap itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ingat, itu tidak menggambarkan polisi secara keseluruhan. Saya yakin kok Pak Kapolri pernah membuat acara apa, berani ngeritik polisi, sahabatnya kepolisian. Maka gak ada masalah kamu tanya soal polisi ya. Kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Bayar kuliah Gus. Hah? Bayar kuliah. Kuliahmu berapa? Semester selanjutnya tau. Belum muncul. Oh belum muncul, berarti juga belum tak kasih uang. Udah, kamu tak bantu nggih kuliah 1 juta. Ditabung dulu ya. Iya, bantu bayar kamu besok kuliah di universitas terbuka. Makasih Mbak Absari. Aku seneng loh cah kuliah nyambut gawe ini. Tapi Nduk, mudah-mudahan kamu jadi akuntan. Ayo lagi, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Mana? Panitia. Siapa yang mau tanya? Ini bakul brownies ini. Wah, yes, bakul. Gue aja ngisro gue. Kamu jangan bikin masalah sama aku. Oke. Namanya siapa? Namanya Nazilul Huda. Kamu tahu Nazil itu artinya apa? Tahu. Apa? Turun. Tiba. Nazilul Huda, turunnya petunjuk. Masya Allah. Amin. Janda saya kayak tentara gitu, subhanallah. Mas Nazil jualan apa kamu, Zil? Jualan brownies Gus. Brownies lumer Gus. Kenapa dinamakan brownies lumer? Kuwi lah tak cokot langsung mencelarin cangkem ngono. Pak ngono. Nek bengi pun anyes Gus. Oh, lah bengi pun anyes. Mboten lumer. Oh. Tapi rasanya tetap endul. Iya. Banyak yang sudah beli sudah merasakannya. Kuwi kon takon malah promosi Zil. Nazil rumahnya mana Zil? Magelang Gus. Oh Magelang. Udah lama jualan? Sudah lama, kebetulan. Kamu bikin sendiri apa ambil kayak gitu? Bikin sendiri. Bikin sambil sendiri? Buat kue ulang tahun di rumah. Oh, kue ulang tahun. Yaudah, aku besok kan tanggal 2 sampai tanggal 5 aku ulang tahun pondok dan ulang tahunku. Ya. Kowe gawe kue tar sing paling apik. Siap Gus. Regane Siap. piro? Dari harga 100.000 sampai 500.000. Yaudah aku tunggu sing 500.000. Siap. So, dikirim ke pondok ya. siap. Pondok. Kamu udah punya istri? Sudah. Anak? Anak 2. 2. Istrimu kerjanya apa di rumah? Sama bikin kue ulang tahun. Oh, bikin kue ulang tahun. Kamu tahu nggak kabupaten yang tiap hari ulang tahun? Belum Gus. Ada Blitar. Blitar, oh, siap. Nazil, kamu tanya apa Zil? Enten pertanyaan Gus. Langsung mawon. Umurmu berapa Zil? Umurnya 30 tahun. Oh 30 tahun. Langsung ya. Iya. Kalau kita sebagai rakyat melihat sesuatu yang tidak beres dari pemerintah, Hah? apa yang harus kita lakukan, Pak?
Umumnya kebijakan pemerintah menurutmu kurang beres, atau ada perilaku pejabat yang tidak pas. Ya, gitu. Kita harus bagaimana? Siap. Ini Leo. Semua orang berpotensi benar, semua orang juga berpotensi salah. Pemerintah bisa salah, pemerintah bisa benar. Rakyat bisa salah, rakyat bisa benar. Yang perlu kita lakukan cuma satu menurut Al-Quran, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling memberikan nasihat. Kue ra cocok umpamane karo pemerintahan Pak Prabowo, kebijakan yang belum pas, kamu boleh kok nasihati. Ingat, nasihati bukan nyinyir. Aku bisa ngerasa gini, aku salah. Endi koncoku sing bener-bener mau bersahabat dengan saya, endi yang pansos. Bedone siji sih. Kalau dia mau bersahabat dengan saya punya salah, saya dijapri, Gus kue salah. Tapi rata-rata pansos ngerti aku salah malah gawe konten. Kira-kira koncomu ono sing model ngoten niku napa mboten? Kata. Lah kowe salah dijabri apa di konten? Di konten. Maka jangan pernah sekali-kali kamu nulis masalahmu di status WA. Hampir mayoritas kontak HP-mu lebih senang kamu punya masalah, malah nyukurke. Nggih napa mboten? Ngono sing tua-tua barang iki, aku duwe jamaah umur 7 tahun, gawe status di Facebook jam 11 bengi, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Langsung tak komentari, wonten Mbah sinten Gus Israil. Setawah boleh imam. Jadi kalau pemerintah ada salahnya, boleh kemudian dinasehati. Konsep tausiah itu begini loh. Tausiah itu apa? Tahmilun tahmilun nuskhi. Kepada siapa? Minal mahbub, minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat kepada dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Itu artinya apa? Kalau kamu mencintai pemerintahan hari ini, lah ono salah, ya dieleki, nulis dengan cara yang baik, bukan dengan caci maki. Contoh Bu, ada sekolah yang belum kebagian MBG, anak kecil jajal SMP, bikin video, wow, manggil presiden dengan kalimat wow, cah cilik. Ini namanya nyinyir, bukan kritik. Mbok ya sabar titik. Indonesia itu luas. Kalau belum dapat bersabar, menyampaikan kritik dengan cara yang baik. Oman hasil, saya orang kebagian BLT, yo ngomong ape-ape. Tapi lucu nih wong saiki nyuwun saya ulah pengajian gayane mas-mase dinggo kabeh, tapi ono BLT ngantri ngarep dhewe. Wonge ya teko. Yo melu guyu. Jilbabe ijo. Jadi gitu ya Zil ya. Dikritik boleh dengan nasihat dan cara yang baik. Udah. Ini kalau tak beli kira-kira masih berapa itu? Masih 31 berapa? 37, satunya 5.000. Berarti berapa? Ini punya teman numpang dari 3, salah satunya 10.000. Aku ratakan sosis. Yaudah kamu tak beli semuanya itu berarti kamu 150.000 toh. Ya siap. Tak kasih 500.000, temen kamu dikasih. Siap. Nanti ke Wetar dikirim ke pondok 500.000 besok di pondok. 100. Oh 500. Wih dibagi kono. Ya dibagi kono. Ya. Nah. Nyok kowe tambah 100 nyok. Kayak dikai kayak. Saya kira rebutan mau rapayu. Berarti mau ke orang ora pengen. Tapi ora gelem tuku. Yang enggak saya panggil gak usah maju ke depan. Saya mau tanya jawab soalnya. Ayo tanya jawab sini. Mana lagi? Ayo, ndi. Ayo iki, kacamata kuwi ngate kuwi. Kacamata. Setelah ini sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Irfananda Putri Juliana, bisa dipanggil Nanda. Oh Nanda. Mbak Nanda umur berapa? 23. Sudah menikah? Belum. Iya. Kriteria suami Nanda seperti apa? Yang soleh. Yang soleh. Seperti kameramen ya? Yang soleh. Oh kalau kamu punya suami kameramen yakin? Pasti setia? Amin. Karena fokusnya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Oh yang ngono, ngerti bening mau zoom ya kan mau. Codot kayak gitu. Kuliah, kerja? Kuliah Kuliah di mana, Dok? di Undip. Undip Universitas Diponegoro, Fakultas Di Fakultas Teknik. Teknik. Wah, bengkel cah iki. Jurusan
Jurusannya apa, Nduk? Teknik sipil, Teknik sipil. magister. Magister. Oh, kamu S2? Nggih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Nanda, keren. Emang cita-citanya Nanda pengen jadi apa? Saya pengen jadi kontraktor. Kontraktor. Saya dulu Jakarta juga kontraktor, Nduk, ngontrak sini, ngontrak sana. Apa Mbak Nanda pertanyaannya? Sebelumnya, mohon maaf saya ingin bertanya, jika kita sedang perjalanan jauh atau mungkin sedang seperti saat ini konser itu kan tadi berangkatnya biasanya kayak pas sebelum maghrib gitu kan, terus nanti kalau kita ada keperluan untuk sholat itu jika misal kita sholatnya di tempat lapangan seperti ini ataupun nanti kalau di perjalanan kok tidak menemukan musola, terus kita harus mengkodonya apakah diperbolehkan atau itu konsepnya gimana gitu nih Bang? Ya. Terima kasih. Konser kebangsaan, takone sholat. Tapi apa po? Rumah kamu mana? Saya sini Kalinegoro. Kalinegoro ini mau kodok ya ora ento. Betul. Semisal kalau pas perjalanan ke Semarang kemarin ku soalnya Berapa kilo kira-kira ke Semarang? 62 kilo. Belum masuk, harus minimal 80 kilo. Kalau 60 kilo belum boleh dijamah, belum boleh dikodok. Masih kurang syarat, harus minimal 83 kilo. Saya ingin pom yo, kayak pinter guys. Saya ngomong pom mas apa? Saya ngomong pom. Ini lah kayak duit saya ngomong pom. Ini cair. Ini. Aku ngerti. Kau ngomong pom bengok saja orang golek perhatianku, tapi perhatiannya kan. Iya. Ini ya cah pom kayak. Bener. Sekarang itu di Indonesia ya Nanduk, di mana-mana ada pom, ada masjid, ada musola. Nyo, saya ngomong cang mepom 200.000 nyo. Gue rapi dong, ngelamar kayak wanita. Kamu namanya siapa? Oh Taufik. Kalau Taufik dengan Nanda ini beda pemikiran. Taufik mikir Nanda, Nanda mikir aku. Iya. Sekarang hampir nggak mungkin dong kita nggak menemukan masjid. Cuman persoalannya mau apa tidak. Pom bensin banyak, musola banyak, langgar banyak. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Pokoknya sholat. Sing Kristen, ayo mangkat ning gereja. Sing pura, sing Hindu, ayo ning pura. Islam, ayo ning masjid. Dilindungi oleh undang-undang. Semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan ibadahnya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Itulah Indonesia. Jadi kalau ke Semarang dari Kanigoro itu belum memenuhi syarat untuk dijamah, apalagi dikodok. Ya, kamu tak kasih waktu beli apa? Saya untuk besok kuliah saja. Oh, seluruh larang. Tapi sorry, aku kalau sama cewek itu nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Ya wes, sama kuliah, kamu kuliah, kamu juga 1 juta lagi kuliahnya. Cair. Terima kasih Gus. Yo, ayo satu lagi sebelah sini. Gantian sing lanang, mosok kowe tak terus. Sing lanang. Mana. Serodo aja. Lanang. Mana? Oh, jajal sing mburi kae, sing tendoke. Ana kae, apa kae. Nah, sampe. Jam piro ta iki? Oh, sebentar. Mas Aftersan wis teko kae. Sebentar itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Nepaken Gus kula naminipun Johanuddin Laksono. Pak Johan. Nggih, Pindalem pundi Pak Johan? wonten ing Perangkoan. Perangkoan mriki. Pak Johan Mbak Mudin mriki. Nggih, Oh Mbak Mudin. Nggih. Wonten dawuh Mbak Mudin. anu Gus menika kula ningali videonipun Gus Miftah sawet ngrawuhi dateng Pak Pak Yudi. Oh Pak Sudi Demak kalau wingi. Nggih, Pak, menika kawula ternyuh sangat Gus. Nggih.
kelersan kula menika nggih hampir sami. Jadi kan gimana sih? Nek sami Oh. menika kula pengurus TPK. Dan namung kula menika prihatos Gus. Amargi TPK menika tasih numpang wonten griya masyarakat lanjeng wonten ing masjid. Nggih. Tasih menika sementara menika wonten tanah wakaf ingkang sampun pun paringaken wakafaken ragi dangu lajeng menika pun bangun menika sawet pondasi menika namung ketelasan dana. Ya menika kawula nyuwun dumateng Gus Miftah menika supados pun aturaken dhateng Bapak Presiden utawi Pak Prabowo supados menika saged pikantuk bantuan. Waduh, kon ngomong presiden jaluk bantuan iki. Nggih. Pun ngeten mawon, ra usah njaluk ke Pak Prabowo, kula bantu 20 juta, nggih. Matur nuwun Gus. Alhamdulillah Oke, ditransfer. matur nuwun. Nggih, mugi-mugi Masa kula ngomong Pak Presiden jaluk duit, aku ya isin. nggih alhamdulillah. Pun Matur mungkin kula nuwun, bantu Gus. 20 juta dari saya pribadi, nggih. Matur nuwun. Mugi-mugi manfaat lan tambah rezekinipun. Amin amin. Pun, salam untuk kanca-kanca teng dunia nggih. Nggih. Pun, saiki matur nuwun Pak Johan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari saya. Ayo. Atiku rasane loro oleh ngadeg. Nyawang konco atau karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggal. Apa iki wis jaman
tepuk tangan yang pada untuk Gus